Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sebentar lagi akan PAT ya. Nah, di sini kakak ingin memberikan soal latihan matematika yang materinya Pitagoras, lingkaran, garis lingkung lingkaran, kubus dan balok, statistika, dan peluang. Jangan lupa subscribe channel kakak ya. Soal nomor 1. Dari gambar di samping diperoleh rumus sebagai berikut. Rumus yang tepat. Oke. Nomor 1, ini tentang Pitagoras. Ingat ya bahwa di sini siku-siku, maka sisi di depan siku-siku merupakan hipotenusa. Sisi terpanjang dari suatu segitiga siku-siku. Yang rumusnya A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, dari rumus ini maka poin yang ketiga benar. Nah, lalu bagaimana dengan poin pertama dan kedua? Oke, poin pertama ingin dibuat A kuadrat sama dengan. Oke, maka bagaimana nih kalau kita pindahkan A kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, B kuadrat ketika dipindahkan ke sebelah kanan yang awalnya plus akan berubah menjadi minus. Jadilah dikurangi B kuadrat. Nah, ternyata pernyataan 1 benar. Lalu bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Oke, kita cek dari sini ya. B kuadrat sama dengan C kuadrat. A kuadrat yang awalnya plus ketika dipindahkan ke sebelah kanan maka berubah menjadi minus A kuadrat. Oke, B kuadrat dikurang sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Sedangkan yang pernyataan yang kedua dia tambah ya, maka salah. Oke, 1 dan 3 jawabannya B. Nomor 2 masih tentang Pitagoras. Nah, kalau adik-adik hafal triple Pitagoras, maka soal ini akan semakin cepat mengerjakannya. Oke, triple Pitagoras ada 4 macam. Yang pertama 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, kemudian 7, 24, 25, 8, 15, 17. Nah, angka terakhir ini sebagai hipotenusa ya, jangan sampai terbalik karena dia yang paling panjang. Nah, 8, 6, 8 ini kita urutkan coba. Nah, ini kan AC itu hipotenusa ya, ibaratkan X. Nah, berarti gini, 6, 8, X. Begini urutannya. Nah, kira-kira dari keempat triple Pitagoras tersebut, mana yang memenuhi? Nah, yang memenuhi cuman yang pertama ya. Oke, yaitu dikali 2. Oke, coba kita cek. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Maka si X ini 5 kali 2, 10. Nah, jadi jawabannya deh. Kalau mau pakai rumus Pitagoras, boleh. Berarti X kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, 6 kuadrat berapa? 36. Harus hafal ya. 8 kuadrat 64. Oke, jadi X kuadrat akan sama dengan 100. Maka X sama dengan akar 100 berapa? 10. Oke, syarat menggunakan rumus ini adalah adik-adik harus hafal bilangan kuadrat dan bilangan akar. Dari 1, biasanya 1 sampai 12. Harus hafal ya. Nomor 3, diketahui segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di A dengan panjang sisi AB 12 dan AC 16. Panjang sisi BC adalah, oke, pertama-tama kita gambarkan dulu segitiganya, segitiga siku-siku. Seperti ini boleh, siku-siku ya. Yang pertama ditulis adalah siku-siku di A, itu kuncinya. Nah, B dan C bebas dimanapun, yang penting A di siku-siku. Boleh B di sini, C di sini, tidak masalah.
AB 12, AC 16. Oke, coba ya dengan cara pertama, triple Pythagoras. Triple Pythagoras. Nah, kalau pakai triple Pythagoras sama seperti tadi. Ingat ada 3, 4, 5, kemudian 5, 12, 13, kemudian ada 7, 24, 25, 8, 15, 17. Kira-kira nih, nah ingat ya, BC ini kan hipotenusa X, maka kita tulis berurutan 12 dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, manakah yang memenuhi? Pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Nah, tentu sudah jelas terlihat bahwa yang pertama memenuhi, yaitu 3 menjadi 12, 4 menjadi 16. Kira-kira dikali berapa nih? Dikali 4 ya. Coba 3 kali 4 12, 4 kali 4 16. Oh, maka X itu 5 kali 4. Jadilah 20. Oke, kita coba pakai rumus ya. Ingat, karena ini hipotenusa, maka X kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Oke, 12 kuadrat harus hafal 144. 16 kuadrat itu 256. Oke, X kuadrat sama dengan 144 ditambah 256. Hasilnya 400. Silakan hitung sendiri ya. Kalau dirasa terlalu cepat, maka X sama dengan akar 400. Berapa nih? Berapa kali berapa yang hasilnya 400? Yaitu 20. Sama jawabannya ya. Jadi mau pakai triple Pythagoras boleh, mau pakai rumus juga boleh, tidak masalah. Oke, selanjutnya nomor 4. Panjang hipotenusa suatu segitiga siku-siku adalah 25. Panjang sisi yang lainnya adalah 7 cm dan X. Nilai X adalah, oke, ingat digambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini gambar segitiganya. 25 harus taruh di sini. Ingat, karena hipotenusa itu sisi di depan sudut siku-siku. Nah, 7 dan X itu boleh taruh dimanapun. Di sini boleh, di sini boleh. Dibalik pun nggak masalah. Oke, ingat rumusnya apa? 25 kuadrat sama dengan hipotenusa kuadrat sama dengan, nah, tinggal angka yang lainnya. 7 kuadrat tambah X kuadrat. Oke, 25 kuadrat berapa? Harus hafal ya. 625. 7 kuadrat berapa? 49 tambah X kuadrat. Nah, maka kita jadikan X kuadrat sama dengan nih 49 mau kita pindahin, ya kan? Awalnya plus akan berubah menjadi minus 49. X kuadrat sama dengan 625 dikurangi 49. 15 kurangi 9 itu 6 ya. 11 kurangi 4 itu 7. 6 berkurang 1 5. 576. Nah, berapa sih akar dari 576 ini? Nah, kalau tidak hafal, ada tips. Lihat nih yang saya lingkari, belakangnya 6. Maka berapa kali berapa yang hasil angkanya 6. Coba kalau 5 kali 5 ya 25. 7 kali 7 49. 0 kali 0 0 ya. 4 kali 4 16 ya. Nah, si 6-nya itu loh yang sama, belakangnya sama-sama 6. Oh, berarti mungkinkah 24 nih? Nah, begitu. Mungkinkah? Nah, tinggal dicek saja. 24 dikali 24. 4 kali 4 16. 2 kali 4 8 tambah 1 9. 4 kali 2 8. 2 kali 2 4. 6, 9 tambah 8, 17, 5. Oke, ternyata betul jawabannya 24. Nomor 4 ini bisa lebih cepat dikerjakan kalau hafal. Tadi gimana triple Pythagoras? 3, 4, 5.
5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Nah, lihat 7 sudah ada 7, ya kan? 25 sebagai hipotenusa sudah pas. X-nya mau tidak mau harus 24. Jadi kalau hafal teorem Pythagoras akan sangat memudahkan. Lebih cepat ngitungnya. Oke, lanjut soal nomor 5. Sebuah tangga yang panjangnya 6 meter bersandar pada tembok. Jika jarak ujung atas tangga dengan lantai adalah 4, maka jarak ujung bawah tangga dengan tembok adalah Ini merupakan penerapan Pythagoras ya. Jadi sebuah tangga panjangnya 6 nih. Ini tangga. Ini tangganya bersandar pada tembok. Panjangnya 6. Ini temboknya nih ya. Ini temboknya nih ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini lantainya. Jika jarak ujung atas tangga dengan lantai. Ini ya. Ini kan atas nih. Atas tangga kan. Nah, ini bawah tangga kan. Ini dengan lantai ini ya. Berarti di sini 4. Nah, jangan sampai salah naruh angka ya. Karena kalau salah naruh angka bisa fatal. Maka jarak ujung bawah tangga, ini bawah tangga dengan tembok pas ya. Berarti ini pertanyaannya X. Dari PG sudah jelas kalau ada akar seperti ini berarti tidak bisa pakai triple Pythagoras. Maka kita harus menghitungnya sendiri. Ingat, hipotenusa kuadrat sama dengan tambahin 4 kuadrat tambah X kuadrat. Nanti tinggal dipindah saja. 6 kuadrat 36, 4 kuadrat 16 tambah X kuadrat. Maka X kuadrat sama dengan 36, awalnya plus 16, ketika dipindah menjadi min 16. Jadi 36 kurangi 16, 20. Maka X sama dengan akar 20. Oke, selesai. Soal nomor 6 juga sama, masih tentang penerapan Pythagoras. Tino jalan kaki sejauh 400 meter ke arah barat, sedangkan Tono ke arah selatan. Jarak Tino dan Tono setelah jalan kaki adalah harus hafal ya. Ini utara, ini selatan, ini barat, ini timur. Barat dengan selatan itu saling tegak lurus, ya kan? Nah, begini, saling tegak lurus. Kemudian coba Tino 400, berarti ini ya, di sini 400 ke arah barat, 300 ke arah selatan. Begini ya. Nah, tentu dia berawal dari titik yang sama karena saat jam pulang sekolah, tentu dia sekolahnya di satu tempat yang sama ya. Nah, berarti pertanyaannya jarak Tino dan Tono setelah jalan kaki. Di sini nih pertanyaannya si X, si hipotenusa ya. Nah, ini kita hitung. Maka X kuadrat sama dengan hipotenusa kuadrat sama dengan 400 kuadrat ditambah 300 kuadrat. X kuadrat sama dengan 4 kali 4, 16. Nolnya kan ada 2 nih. Terus kita kalikan 2 aja. Jadi ada 4. Gitu. 3 kali 3, 9. Nolnya ada 4 juga. Jadi 160.000 ditambah 90.000. 250.000 ya. Maka X sama dengan akar dari 250.000. Sudah jelas bahwa pasti jawabannya itu mengandung angka 5 di ujungnya. Nah, kalau nggak A atau C ya. Mungkin B juga. Nah, hati-hati. Sekarang kita cek nih. Cara menghitung akar 250.000 adalah seperti ini. Nolnya kan ada 4.
Karena akar berarti hilangkan, kita bagi 2 nolnya, jadi cuma ada 2. 0 itu kemudian akar 25 sendiri berapa? 5 kan? Nah, jadi jawabannya 500. B. Soal ini pun bisa dijawab dengan triple Pythagoras, ya kan? Sudah jelas nih, 3 ada 4 ada 3 ya. Maka triple Pythagoras yang bersesuaian adalah 3, 4, 5. Dia inginnya 300, 400, hipotenusa yang dicari. Lihat, 3 jadi 300, 4 jadi 400. Perlu dikali berapa nih? Dikali 100 ya. Maka si 5 pun sama, dikali 100 juga, jadilah 500. Begitu caranya. Soal nomor 7, sebuah tangga panjangnya 5. Oh, sudah ada gambarnya. Berarti langsung saja ke gambar kalau gitu. Pertanyaannya si T ini. Nah, kalau nomor 6 tadi diingat, ini sudah bisa langsung dijawab. Pakai apa? Triple Pythagoras. 3, 4, 5. 5 sebagai hipotenusa, 3 dan 4 sebagai sisi yang lain. 3 sudah ada. Maka mau tidak mau, ini sebagai T. T-nya 4. Oke, seperti itu. Silakan diserahkan kepada adik-adik untuk menghitung memakai rumus ya. Panjang diagonal suatu persegi panjang adalah 30 cm. Oke, gambarkan dulu saja persegi panjang seperti ini. Ingat ya, diagonal itu yang ini 30, lebarnya 24. Di sini boleh. Oke, pertanyaan luas persegi panjang. Ingat, rumus luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar ya. Lebarnya 24, tapi panjangnya belum ada. Maka kita cari dulu panjangnya dengan cara Pythagoras lagi, ya kan? Nah, di sini pasti siku-siku, sifat persegi panjang. Berarti kita bisa ambil sebuah segitiga siku-siku yang panjang hipotenusanya 30 dan sisi lainnya 24, ini X. Kita cari X dulu ya. Oke. Kakak pakai rumus aja nih. Berarti 30 kuadrat sama dengan, ingat hipotenusa kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 24 kuadrat. 30 kuadrat itu 900 X kuadrat. Nah, 24 tadi udah ya, di nomor yang sebelumnya 576. Oke, berarti X kuadrat sama dengan 576, awalnya plus, kita pindah. Awalnya plusnya kita pindah. Jadi minus 576. Oke, 900 dikurangi 576, hasilnya 324 ya. Nah, berapa sih X-nya nih? Akar 324 itu berapa ya kira-kira? Nah, kalau nggak hafal, cuman kebetulan ini nggak ada di PG ya, maka kita harus mencobanya. Oke, harus ada yang dihafal. Coba kalau 15 kuadrat itu kan 225 ya. Kalau 20 kuadrat berapa? 400 kan? Nah, di tengah-tengahnya ada 324. Berarti 324 ini antara 15 sampai 20. Nah, berapa ya? Ada 16, ya kan? 16 cirinya angka belakang 6, nggak pas. 17, angka belakang berapa? 9 ya? Nggak pas juga. 18, angka belakangnya 8 kali 8, 64 ya? Wah, pas nih kayaknya nih. Terakhir, 19 kuadrat, angka belakangnya berapa? 9 kali 9, 81 kan? Angka belakangnya 1. Oh, berarti dapat dipastikan ini 18. 18 kuadrat sama dengan 324. Maka di sini 18. Panjangnya 18. Ya sudah, berarti luas sama dengan 24 kali 18. Tinggal dihitung. Oke. 4 kali 8 32.
2 kali 8 16 tambah 3 19 4 2. Hasilnya 2 3 4 432 C. Oke, soal nomor 9. Perhatikan gambar. Luas bangun ABCDE adalah K. Ini bangunnya gabungan. Berarti luasnya pun akan gabungan. Dari apa? Luas yang pertama dengan luas yang kedua. Luas yang pertama boleh yang ini. Luas yang kedua boleh yang ini, ya. Jadi luas ABCDE itu akan sama dengan luas 1 tambah luas 2. Oke. Luas 1 bentuknya persegi panjang. Berarti nanti luas 1 15 dikali 10 ya. Luas 2 bentuknya segitiga siku-siku. Alasnya 9. Ini tingginya kan? Belum ada tingginya nih. Nah, EC akan sama dengan AB, sifat persegi panjang. Maka ini pun jadi 15. 15 ini bukan tinggi, bukan alas, tapi dia hipotenusa. Nah, kalau dirasa gambarnya terbalik seperti ini, boleh. Tinggal kita tegakin, bikin segitiga siku-siku yang seperti biasa. Cuman hati-hati, naruh 15-nya jangan sampai salah. Taruh 15 di sini. Karena 15 sebagai hipotenusa. 9 taruh di mana? Taruh dimanapun tidak masalah. Oke. Nah, kakak pakai triple ya. Triple yang sesuai dengan angka 9 dan 15 itu 3, 4, 5. Nah, 15 sudah pasti sebagai hipotenusa, maka 15 taruh di sini. Di angka terakhir, di ujung. 9 taruh di mana? Nanti dulu, biarkan. Nah, tinggal 5 dikali berapa? Yang hasilnya 15. Dikali 3 ya. Maka 3 pun kita kalikan dengan 3. 9. 4 dikali 3, 12. Oke, berarti tingginya 12. Ketemu tingginya, maka luas segitiga DC itu alas kali tinggi bagi 2. Oke, 15 kali 10 150 ditambah 12 bagi 2 6, 9 kali 6 54. Hasilnya 204 cm persegi. Jawabannya B. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 10. Keliling bangun ABCD. Nah, hati-hati. Kalau keliling berbeda dengan luas. Kalau keliling yang ditambahkan, yang dijumlahkan itu sekelilingnya. AB, BC, CD, AD. AC jangan dihitung, biarkan saja. Oke. Nah, AB ada 12, BC ada, CD ada, AD belum ada. Maka kita cari dulu menggunakan segitiga siku-siku, berarti pakai Pitagoras lagi. Oke, kita harus cari AC dulu nih. Oke, ada 9, ada 12. Nah, ingat harus hafal. Ada pakai triple Pitagoras 3, 4, 5. Nah, AC kan ini sebagai hipotenusa ya, belum ada X. Kemudian 9 dan 12 kita urutkan, diurutkan seperti ini. Oke, sudah lihat nih bahwa 3 dikali 3 ya, dikali 3 semua. 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, maka X nya jadi 15. Oke, di sini 15. Nah, kemudian 15 ini kalau melihat segitiga ACD bukan hipotenusa, ya kan? Nah, berarti kita cari AD nih. Cari AD, kalau hafal triple Pitagoras bisa langsung menjadi 17. Kalau hafal ya, kalau nggak hafal boleh deh ya. Jadi kita hitung AD kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 8 kuadrat itu 64, 15 kuadrat 225.
ditambahkan jadi 289. Oke, nanti tinggal dicek bahwa AD itu sama dengan akar 289 yang hasilnya 17. Oke, jadi kalau hafal tabel Pitagoras sangat membantu ya, sangat cepat menghitungnya. Oke, berarti kelilingnya adalah 12 ditambah 9 ditambah 8 tambah 17. 15 jangan dibawa ke sini. Oke, ini 21, ini 25 ya. Jadi tambahin 46. C. Soal nomor 11. Daerah yang berwarna kuning disebut K. Kita kupas tuntas. AOB ini juring. Yang kuning itu tembereng. OD ini apotema. Ya, apotemanya OD, kemudian ya OB, kemudian OA, kemudian OC itu jari-jari ya. Kemudian ada BC itu diameter. Oke, juring sudah, tali busur sudah belum? Nah, diameter pun juga disebut sebagai tali busur terpanjang. Jadi BC pun bisa disebut sebagai tali busur. Oke. Nah, kalau tali busur itu lurus. Kalau busurnya saja itu yang melengkung. Contoh seperti AB. Pencet nih. Contoh seperti busur itu yang melengkung ya. AB ini yang melengkung ini nih, yang berwarna biru. AB, kemudian AC. AC boleh atau boleh digabungin jadi AC. Jadi BC. Nah, sepanjang ini digabungin. BC yang di sebelah sini boleh dibilangnya, atau yang sebelah sana nggak apa-apa. Oke, itu ya. Kalau AC gimana nih? AC yang ini. AC yang ini tidak ada istilah ya. Jadi jawabannya yang kuning itu tembereng. Nomor 12, diketahui jari-jari lingkaran adalah 14 cm. Keliling lingkaran tersebut adalah, ingat rumus keliling lingkaran itu 2VR. Jadi 2 dikali 22/7 dikali jari-jarinya 14. Ingat dibagi dulu ya. 14 bagi 7 2, maka 2 kali 22 44 kali 2 88. Nomor 13, diameter suatu lingkaran 20 cm, maka luas lingkaran. Nah, kalau diameter atau jari-jarinya bukan kelipatan 7, maka pakai V-nya 3,14. Apalagi itu kelipatan 10 ya, kelihatan. Maka luas lingkaran itu pi r kuadrat. 3,14 dikali, hati-hati, 20 itu masih diameter, maka jari-jari perlu dibagi 2, 10. Jadilah 10 kuadrat 3,14 dikali 10 kuadrat hasilnya 100. Berarti hasilnya 314, komanya hilang. Nah, jadi lebih mudah. 14. Ingat bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusat akan selalu lebih besar daripada sudut keliling. Nah, dari namanya sudah jelas ya, pusat. Berarti yang di sini nih, AOB ini pusat. Sudut pusat AOB. Keliling yang ada di sekeliling lingkaran, ya ini yang C. Ini pusat, ini keliling.
sudut keliling ACB. Oke, berarti sudut pusat kan 2 kalinya sudut keliling, nanti tinggal 55 kali 2. Berapa nih hasilnya? 110 derajat. Hasilnya D. Besar sudut A pada gambar di atas adalah K. 70 sebagai pusat. Awas jangan sampai lupa, pusat. A sebagai sudut keliling. Berarti sudut keliling pasti lebih kecil kan daripada sudut pusat. Berarti kalau nggak A atau B nih. Nah, kecilnya berapa? Yaitu kalau pusatnya 70, maka kelilingnya 35. Tinggal dibagi 2, ya kan? Kalau tadi nomor 14 dikali 2, sekarang tinggal dibagi 2. Lanjut nomor 16. PQRS segi 4 tali busur. Jika sudut PQR 70, PQR di sini 70, maka besar sudut PSR. Nah, segi 4 tali busur memiliki sifat sudut yang berhadapan jumlahnya harus 180. Nih. Nah, berarti 70 ditambah berapa yang hasilnya 180. Otomatis kita hitungnya adalah 80 kurangi 70 ya. Jadilah 110. Oke. Mudah. Panjang busur AB. Oke, ingat menghitung panjang busur dengan rumus sudut pusatnya berapa dibagi 360 dikali keliling lingkaran. Oke, sudutnya 120 per 360 dikali rumus keliling lingkaran apa? 2 kali pi, pi-nya 22 per 7, R-nya 21. Kita perkecil 1/3 kali, jangan lupa kita bagi dulu, 21 bagi 7, 3. Berarti 2 kali 22 hasilnya 44 kali 3. 3 dengan 3 bisa langsung dicoret, jadi hasilnya 44. Oke, kali ini luas juring. Luas juring itu mirip seperti busur, hanya bedanya kita lihat sudut dibagi 360 dikali luas lingkaran. Sudutnya 40 derajat dibagi 360 derajat dikali luas lingkaran. Apa rumusnya? Pi R kuadrat. 21 kuadrat kita tulis menjadi 21 kali 21. Kita perkecil ya. Kita bagi 40 semua. 40 bagi 41, 360 bagi 40, 9 kali 21 bagi 7, 3. Kemudian, nah ini trik ya. Di sini ada angka 9, pembaginya 9, maka jangan dulu dikali. 22 kali 3 tulis saja dulu. Nah, 21 ini saya pecah menjadi 3 dikali 7. Boleh kan? Nah, 3 kali 3 itu kan hasilnya 9. Maka ini habis. Ini pun habis. Jadi tinggal nyisa 22 dikali 7. Hasilnya berapa? 154. Silakan hitung sendiri ya. Nomor 19. Jika panjang busur AB 15, maka panjang busur CD adalah K. Di sini 15, ini yang kita tanyakan. Nah, ini sama seperti menggunakan konsep perbandingan senilai. Ya. 30 per 120 sama dengan 30 ini kan punya busur AB ya. Berarti di sini pun 15.
Awas jangan saya kebalik. Per X. Jadi 30 dengan 15 kan sama nih posisinya, di atas semua. 120 dengan X di bawah semua. Ditukar seperti ini. 120 per 30 sama dengan X per 15, nggak apa-apa. Tidak masalah, yang penting konsisten bahwa 120 dengan X sebaris. 30 dengan 15 juga sebaris. Oke. Lanjutkan. 30 dengan 120 boleh kita perkecil dulu jadi 1/4 sama dengan 15 per X. Kalau sudah diperkecil baru kali silang, ya kan? 1 kali X, 4 kali 15 60. Ada 60 derajat. Oke, lanjut. Nomor 20 pun sama seperti tadi. AOB 110 ya. AOB di sini 110. Kemudian COD 100. AOB di sini 55. COD berapa? Berarti gini. 110 per 100 sama dengan 110 ini milik 55, maka 55 pun di atas per X. Nah ini kan bisa nih kita perkecil ya, tapi oke, lihat cara memperkecilnya seperti ini. 110 kali X 110X. 100 kali 55 jangan dikali, cukup ditulis saja seperti ini. X sama dengan 100 dikali 55 per 110. Nah, kenapa sih jangan dikali dulu? Karena 55 dengan 110 bisa diperkecil 1 dengan 2. Jadi 100 bagi 2 hasilnya 50. Jadi jangan buru-buru dikali ya. Justru kesalahan itu sering terjadi karena buru-buru mengalihkan. Padahal bisa dibagi dulu supaya kecil. Oke. Lanjut nomor 21. Panjang AO 8, BO 17, AB garis singgung lingkaran. Oke, garis singgung lingkaran itu masih bisa menggunakan Pythagoras. Oke. Nah, di sini X. Kalau ditulis dengan triple jadi seperti ini. 8X 17. Hati-hati. Walaupun gambar seperti ini, lihat 17 itu menghadap sudut siku-siku. Berarti 17 sebagai hipotenusa. Ya kan? 17 sebagai hipotenusa nih. Maka 17 taruh di angka terakhir sebagai angka yang paling besar. Maka kalau hafal kan jadi 8, 15, 17. X-nya 15. Silakan coba hitung sendiri ya pakai rumus. Nomor 22 ada gambar seperti itu. Berarti dia sedang membahas garis singgung sekutuan dalam kedua lingkaran. Oke. Garis singgung sekutuan dalam lingkaran rumusnya seperti ini. D kuadrat sama dengan P kuadrat dikurangi R besar tambah R kecil. D ini sebagai dalam, yang artinya persekutuan dalam lingkaran. P sebagai jarak kedua pusat. R sebagai jari-jari lingkaran besar. R kecil sebagai jari-jari lingkaran kecil. Oke, berarti dalam soal ini MN 20, lihat MN. Ini MN ya. Berarti MN itu sebagai jarak kedua pusat 20. AM berarti sebagai R besar 10. BN 6 yang ini sebagai
jari-jari lingkaran kecil. Oke, tinggal kita hitung. D kuadrat sama dengan 20 kuadrat tambah, dikurangi ya, kurangi 10 tambah 6 dulu, baru kita kuadratkan. 20 kuadrat 400 dikurangi 16 kuadrat berapa ya? 16 kuadrat itu hasilnya 256. Harus hafal loh ya. 256. 400 dikurangi 256 hasilnya 144. Maka akar dari 144 harus hafal juga ya. Hasilnya 12. Kalau belum hafal, silakan dibuka lagi tentang bilangan kuadratnya. 23 mirip dengan yang tadi, hanya di sini garis singgung persekutuan luar. Rumusnya L P kuadrat dikurangi R besar dikurangi R kecil kuadrat. L ini sebagai garis singgung persekutuan luar, P pusat yang kayak tadi, R besar yang kayak tadi, R kecil yang kayak tadi. Oke, berarti kita masukkan angkanya. Jari-jari lingkarannya 12 dan 5. Oke, berarti 12 otomatis yang besar, 5 yang kecil. Jarak kedua pusat 25. Oke, sudah ada angkanya semua. Jangan lupa kuadrat. Jadi L kuadrat sama dengan 25 kuadrat dikurangi 12 dikurangi 5 lalu dikuadratkan. 25 kuadrat 625 dikurangi 12 kurangi 5 kan 7. 7 kuadrat berapa? 49 ya. Oke, berarti 625 kurangi 49. Silakan dihitung, hasilnya 576. Ini masih L kuadrat ya, jangan lupa. Maka L sama dengan akar 576. Hasilnya 24. Harus hafal. Gak bisa kalau nggak hafal. Nomor 24. Luas permukaan kubus. Oke, ingat luas permukaan kubus. Bagaimana rumusnya? 6 kali R kuadrat. R ini rusuk ya. Oke, rusuk kubusnya 12. Nanti tinggal kita masukkan 6 dikali 12 pangkat 2. Seperti ini nulisnya. Oke, berarti 6 dikali 12 kali 12 144. Oke, kita hitung 144 dikali 6. 4 kali 6 24. 6 bisa 2 8. 864. Jawabannya C. Oke, nomor 25. Sekarang giliran volume kubus. Ingat, volume kubus itu rumusnya adalah R pangkat 3. Yang mana R-nya 10. Jadi 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3 itu 1000. Oke, jawabannya D. Nomor 26, sekarang tinggal volume balok. Rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Yang mana panjang? Ini panjang, ini lebar, ini tinggi. Berarti panjangnya 10 dikali lebarnya 5, tingginya 4. 4 kali 5, 20 kali 10. Hasilnya 200. Nomor 27, luas permukaan balok. Oke, luas permukaan balok rumusnya adalah 2 buka kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Oke, jadi 2 dikali panjang lebar tinggi. Panjangnya 15 kali 6. 15 kali 6 tambah panjangnya 15 kali tingginya 5 tambah lebarnya 6 kali tingginya 5. Oke, jadi 15 kali 6 hasilnya 90. 15 kali 5 hasilnya 75.
6 kali 5 hasilnya 30. Oke, 2 kali 90 tambah 30, 120 tambah 75. Jadi 195 kali 2 jadi 390. Jawabannya C. Oke, nomor 28 sudah masuk ke statistika ya. Yang ditanyakan adalah sampel yang baik untuk populasi lomba spelling bee siswa SMP tingkat provinsi. Oke, ingat sampel itu kalau bisa kita ambil sesedikit mungkin tapi dengan tidak mengurangi esensi dari judul tersebut. Nah, coba yang A. Seluruh siswa SMP di beberapa kota dan kabupaten. Kalau kondisinya seperti ini yang A, maka akan terjadi pemborosan data. Bahkan mungkin banyak data yang tidak kita pakai. Kenapa? Karena seluruh siswa SMP di beberapa kota. Terbalik, harusnya siswanya jangan seluruh, beberapa saja, tapi di semua kota. Karena provinsi itu kan ada beberapa kota nih, ada banyak kota dan kabupaten. Kalau misalkan cuma beberapa kota dan kabupaten, nah itu jadi tidak terwakili semua khawatirnya. Jadi jelas yang A salah, yang C dan D pun otomatis salah. Kenapa? Karena D menyebutkan kota saja, atau yang D kabupaten saja. Ini jelas salah. Di provinsi itu kan biasanya ada kota dan kabupaten ya. Nah ini yang tepat nih, kita ambil beberapa saja. Ya kan tentu kalau mau ikut spelling bee nggak usah semua ya. Satu sekolah semua ikutan, waduh nanti sekolahnya kosong. Nah cukup beberapa saja, yang terbaik dari yang terbaik, kemudian kita ambil dari seluruh kota. Ini yang paling baik sampelnya. 29. Giliran populasi yang benar untuk judul penelitian prestasi matematika siswa SMP kelas 8. Oke, ingat populasi memang kita harus bisa mengambil seluruhnya, tapi seluruhnya pun masih ada batasan-batasannya. Apa batasannya? Siswa SMP. Kita nggak perlu ngambil siswa SMA ya kan. Kemudian yang kita ambil kelas 8, otomatis berarti kelas 7 dan kelas 9 nggak usah diambil ya kan. Oke, berarti lihat seluruh siswa SMP sudah oke ya. Seluruh siswa SMP semua dari kelas 8 kan. Oke, sudah oke nih berarti. Nah, tinggal kita cek yang A di kota tersebut. Seluruh siswa SMP kelas 8 di kota tersebut. Nah, ini apa yang ada yang kurang nih? Apa yang kurang? Nggak ada matematikanya. Ya kan? Nggak ada prestasi matematikanya. Ya kalau semua siswa kelas 8 diikutkan, sedangkan yang ingin dibahas prestasi matematika nanti bisa jadi banyak yang dibahas. Fisika, kimia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Yang A jelas salah. Kalau yang B, di sini ada kalimat atau kata gemar matematika nih. Nah, yang diminta itu prestasi. Kita harus trik dengan judul. Prestasi dengan gemar itu jelas berbeda jauh. Maka gemar ini tidak bisa mewakili dengan prestasi. Jangan dipilih C. Nah, ini C yang ideal. Yang memiliki prestasi ya. Matematika di kota tersebut. Yang D, jangan sampai terkecoh. Yang D salah kenapa? Yang D salah karena tidak ada kalimat kelas 8. Yang artinya kalau seluruh siswa SMP ya 7 dan 9 ikutan, padahal yang ingin itu cuma kelas 8-nya saja. Jadi hati-hati melihat opsi yang ada, harus teliti membaca. 30. Oke. Kita mulai menghitung tentang median, jangkauan, rata-rata dan modus. Kalau ingin menghitung median, maka data itu harus diurutkan terlebih dahulu. Kita urutkan 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya 2 kali, 8 1 kali, 9 2 kali. Oke, kelihatan bahwa 2 dengan 9 jangkauannya berarti
Jangkauan dulu yang paling mudah ya. Jangkauan itu kan berarti 9 kurangi 2. Hasilnya 7. B salah. Median ini datanya ganjil atau genap? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jatuh di data ke-5 dan ke-6. Di sini ya. Oke, dikotakin. Lihat sebelah kiri ada 4 data, sebelah kanan ada 4 data. Berarti sudah terwakili. Ini median. Mediannya berarti 6 tambah 7 bagi 2. Karena tadi genap, harus tambahin bagi 2. 6,5. Mediannya 6,5. Salah juga ini rata-ratanya. Oke, kalau rata-rata itu ditambahin semua lalu dibagi ya. Oke, 2 tambah 3 5, 5 tambah 4 9, tambah 5 14, 20, tambah 14 34, tambah 8 42, tambah 18. 42 tambah 18 60 ya. 60. Rata-ratanya adalah 60 dibagi tadi ada 10 data ya, 6. Oke, berarti A, B, C salah. Modusnya 7 dan 9. Apakah benar? Lihat nih, 7 ada 2, 9 ada 2. Oke, betul berarti. Modus ingat boleh lebih dari 1. Ya. 7 dan 9 modusnya, dan ini yang benar. 31. Banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata. Oke, kalau menghitung rata-rata tidak perlu diurutkan, langsung saja ditambahin. 7 tambah 5 12, tambah 3 15, tambah 6 21, 25, 32, 40, 46, 50, tambah 10 60, 69, 74, tambah 8, 82 ya. Oke, ada apa nih? 1, 2, 3, ada 15 data. Oke, berarti rata-rata itu sama dengan 82 dibagi 15. Berapa hasilnya nih? 82 dibagi 15. 5 ya. 75. 82 kurang 75, 7,70 jadi 4 ya. 60. Nah, stop aja sampai sini. Kenapa? Berarti rata-ratanya 5,4 sekian. Karena yang diminta itu cukup nilainya di atas rata-rata. Berarti yang nilainya 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ini masuk ke dalam hitungan. Itu yang mana saja nih yang masuk? 7 masuk ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 siswa yang masuk yang nilainya di atas rata-rata. 32 menghitung rata-rata dengan tabel frekuensi. Oke, berarti ingat tinggal kita kali dulu ke bawah nih. Kita kali 5 kali 8 berapa? 40. 6 kali 3 18 ya. 7 kali 1 7, 16, 9 kali 6 54. Tambahin dulu. Ini 70, ini 25, ini 40. 40 tambah 25 65 tambah 70. Jadi 135 totalnya. Kemudian kita jumlahkan frekuensinya yang ke kanan nih. Kita jumlahkan. 8 tambah 3 11. 11 tambah 1 12 tambah 8 20 ya. Oke, berarti rata-rata lambangnya X bar 135 dibagi 20. Oke, kita hitung 135 dibagi 20. 6 120 15 bagi 20 kan nggak bisa nih, maka kasih koma. Ketika ditulis koma maka nolnya masuk. 90 bagi 20 7. 40 10 ya. Ketika sudah ada koma maka otomatis nggak usah tulis koma lagi, nolnya tinggal tambahin aja satu kali. 100 bagi 20 5. 6,75. Oke, median kita urutkan dulu ya. 3 4
5, 6, 7, 8, 9. Datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganjil ya. Maka median jatuh di tengah-tengah tepat, 6. Terlihat bahwa sebelah kiri ada 3 angka, sebelah kanan ada 3 angka. Pas. Simpangan kuartil itu rumusnya Q3 dikurangi Q1 bagi 2. Yang artinya kita harus mencari kuartil 3 dan kuartil 1. Mencari kuartil berarti harus diurutkan datanya ya. Nah, nomor 34 ini sudah urut datanya, cuman terbalik. It's okay, nggak apa-apa. Berarti ingat, cara mencari kuartil adalah kita mencari median dulu atau Q2. Kita cek apakah ini genap pada ganjil ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Karena 11 berarti data median jatuh di data ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ya. Ini Q2. Maka sudah jelas nih. Sebelah kiri ada 5, sebelah kanan ada 5. Ganjil juga. Lihat di sini. Pas ya. Ini Q1. Yang ini Q3. Nah, itu dia sudah pas. Berarti Q3-nya 8 dikurangi Q1-nya 4 bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ada jawabannya A. Lanjut nomor 35. 2 buah koin dilempar secara bersamaan 1 kali. Peluang munculnya muka angka berbeda. Oke. 2 buah koin berarti kemungkinan yang muncul ya. Semestanya adalah AA, angka-angka, angka gambar, tuker gambar angka atau gambar-gambar. Berarti ini ada 4 ya. Nah, dia pengennya yang berbeda nih. Berarti yang mana sih yang berbeda itu? Yang ini kan? Angka gambar dengan gambar angka ya. Berarti ada 2. Nah, peluang itu kan berarti NA per NS. NA-nya 2 ini, NS-nya semesta ada 4. Jadi tinggal diperkecil 1/2. Jawabannya B. 3 buah koin dilempar secara bersamaan 1 kali. Peluang munculnya 2 muka angka adalah K. Semestanya untuk 3 buah angka lihat seperti ini ya. A semua. Ya kan? AG. Tukar dulu. Gambar 1 ini geser ke tengah, AGA. Gambar yang tengah geser lagi, GAA. Nah, sekarang gantian karena udah nggak bisa digeser. A-nya 2, gambarnya 1. Sekarang gantian, A-nya 1, gambarnya 2. Nah ya, gantian juga yang kita geser itu A-nya. A kan sebelah kiri nih, kita geser A yang tengah. Jadi GAG. A yang tengah, geser lagi ke kanan, GGA. Oke, sudah habis. Maka tinggal G semua. Oke, ini semestanya ada 8. Nah, dia pengennya 2 angka, 2 muka angka. Berarti 2 muka angka yang mana? 1, 2, 3 ya. Ada 3. Berarti peluangnya adalah 3/8. Nggak bisa diperkecil. 3 buah koin dilempar secara bersamaan 1 kali. Tadi kayak tadi ya, peluang muncul 3 muka gambar. Oke, diulangi lagi supaya makin ingat. Membuat semesta 3 buah koin itu A semua boleh awalnya. Kemudian gantian, kan A-nya ada 3 nih. A-nya ada 2 aja dong. Ya kan? Berarti G-nya nyangkut 1. G-nya boleh digeser dulu ke tengah. Geser lagi ke kiri. A-nya udah 2 kali, G-nya baru 1 kali, gantian dong, jadi GGA. Gitu. GGA, A-nya tuker ke tengah. GAG. Tukar lagi jadi jadi AGG.
Terakhir, G semua. Ini pun ada 8. 3 muka gambar, berarti yang semuanya gambar. Cuma ada 1 ya. Berarti peluangnya adalah 1/8. Jawabannya A. Sebuah dadu dilempar 1 kali. Peluang munculnya mata dadu faktor 10. Oke. Sekarang bermain dadu nih. Maka semestanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faktor dari 10 itu kan ada faktor 10 ya. Ada 1, 2, 5, 10 ya. Nah, yang kita ambil cuma 1, 2, 5 saja. Kenapa? Karena cuma 1, 2, 5 ini yang masuk ke semesta. 10 nggak ada di semesta, maka jangan dihitung. Yang kita hitung berarti cuma ada 3 buah angka. Ini ada 6. Berarti peluangnya tinggal 3/6. Diperkecil 1/2. Jawabannya B. 39. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan 1 kali. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah kurang dari 6. Oke. Berarti begini. Yang kurang dari 6 itu berapa aja sih? 5 ya. 4, 3, 2, 1. 0 dan negatif terusnya ya. Nanti kita cek satu-satu. 5 itu bisa didapat dari 1 tambah 4. Ya kan? Kemudian kita urutkan nih supaya baik. Kan awalnya 1, nambahin dong jadi 2. Terus 2 pasangan dengan siapa? Dengan 3, nggak ada lagi. Ya kan? Terus 3 tambah 2, 4 tambah 1. Berarti ini ada 4 kemungkinan, ya kan? Nah, untuk 4, ingat dari yang terkecil. 1 tambah 3, 2 tambah 2, 3 tambah 1. Ada 3. Oke, catatan 2 tambah 2 dihitung 1 kali, nggak usah 2 kali. 3 itu 1 tambah 2 ya, kemudian 2 tambah 1. Udah habis, nggak ada yang lain, 2 kemungkinan. Yang jumlahnya 2 itu cuma 1 tambah 1 ya, nggak ada yang lain, ada 1. 1 nggak mungkin, karena ada 2 buah dadu, minimalnya 1 tambah 1, 2. Oke, berarti NA-nya tambahin semua nih. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, 10. Nah, NS-nya berapa? NS kalau ada 2 buah dadu berarti gini. Dadu angkanya ada 6. Dadunya ada 2 buah. Berarti 6 pangkat 2. 36. Maka peluangnya adalah 10/36. Kita perkecil bagi 2. 5, 10 bagi 5, 10 bagi 2, 5, 36 bagi 2, 18. 5/18 ada. Oke, terakhir nomor 40. 2 buah dadu juga sama dilempar 1 kali, berarti NS-nya ingat ya. Dadu kan ada angka 6, ada 6 angka. Dadunya ada 2, 6 pangkat 2, 36. Sekarang lebih dari 8. Oke, berarti lebih dari 8 tuh 9, 10, 11, 12. 13 sudah nggak mungkin. Kenapa? Karena 12 itu udah paling besar, 6 tambah 6 ya. Di stop. Oke, 9 itu berarti 1 nggak mungkin bisa. Karena 1 dengan 6. 2 dengan 6. 3 dengan 6 bisa. 3 tambah 6. 4 tambah 5. 5 tambah 4. 6 tambah 3. Yang di sini 10. 4 tambah 6. 5 tambah 5. 6 tambah 4. 11. 5 tambah 6. 6 tambah 5. Oke, berarti di sini ada 4 kemungkinan. Di sini ada 3 kemungkinan. Ada 2 kemungkinan, ada 1 kemungkinan. Berarti NA-nya adalah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1, 10. Maka peluangnya
sama dengan 10 per 36. Sama seperti yang tadi, 5 per 18. Oke, tips terakhir ya. Sebagai penutup, tipsnya adalah lihat bahwa kalau jumlah kurang dari atau lebih dari, lihat ini pasti akan berurutan. Nah, 1, 2, 3, 4. Tadi nggak usah hitung nanti. Oh, ini udah pasti nih. 1, terus. Nah, tinggal nanti dibuat aja mentoknya sampai mana. Ya kan? Jadi ini pasti sudah urut. 1, 2, 3, 4. Sudah berpola. Alhamdulillah sudah selesai. Semoga membantu adik dalam menyiapkan PAT-nya dan semoga nilai matematikanya maksimal 100. Jangan lupa klik subscribe channel dan follow Instagram kakak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.